sudah berada di dalam rumah Bung Karno ya Pak ya? Betul. Wow, ini semuanya masih asli betul-betul ya Pak? Betul, asli. Ini kedeknya masih begini zaman dulu. Masih anyaman? Ya. Wow. Terus Terus juga dari lantainya nih Pak belum lantai pakai seperti itu. ini, masih pakai semen ya, masih Pak pakai ya? begini nih. Zaman dulu dihalusin gitu. Nah, ini yang kita bisa lihat di ruang pertama kita masuk. Kalau dari mata saya pertama kali lihat ini ada setrikaan yang benar-benar Ya, dari betul, zaman betul. dulu ya Pak Zaman ya? dulu setrikaan, pakai arang itu. Pakai Batok arang itu ya kelapa. Pak ya? Wow. Kipas tamat. Ini Bu Inggit dulu nyetrika pakai ini ya Pak? Itu, pakai itu. Wah, Ingat pakai itu. jadul banget ya Pak. Nah. Terus di sampingnya itu ada kettle juga, ada teko ya Pak ya? Teko zaman dulu. Nanti ada dapur juga kita lihat nanti kalau ada dapur berkenan juga, ya. oke. Ini ada yang namanya biola. Bung kan seni dia musisi. Suka bermusik. Hebat ya. Beliau tuh seni jadi, politik jadi. All round lah. Jadi apapun yang beliau tekuni jadi ya Pak Jadi, ya? Dulu kita udah pergi kan dikasih kawan-kawannya. Oke. Tahu ada kawan-kawan banyak. Dan setrika segala macam. Setelah selesai jam mereka balik, kita mulai mengumpulkan kembali. Nah ini teman-teman mereka mengembalikan barang-barang Bung Karno yang dihadiahkan semua Jadi di ini sini. adalah pemberian Bung Karno terhadap kerabatnya yang kemudian dimasukkan lagi di Ke dalam museum museum. ini. Dan itulah peninggalan Bung Karno. Tidak begitu banyak tapi bermakna semua. Nah, ini apa nih Pak di belakang Nah ini, Pak? ini lukis, bukan lukis ini. Beliau orang Bali ya. Pura Bali. Pura Bali. Ini lukisan beliau lukis sendiri. Wah, Nih. serius? Ya betul. Ini lukisan Bung Karno? Lukisan Bung Karno. Keren banget. Ini kan lihat. Iya betul. Pura Bali dilukis oleh Bung Karno saat diasing di India. Ini lukisan beliau. Wow, saat diasingkan beliau ternyata banyak waktu luang untuk melakukan kesenian ya Pak Hebat ya? Bapak bangsa kita itu. Ini apa nih Pak kalau ini? Ini Kayu clipping yang dipergunakan Bung Karno kayu clipping yang digunakan untuk Bung Karno. untuk Tulisan. menjepit Ini lukisan. Oh. betul melukis itu. Jadi ini yang sudah difigurain gitu ya Pak ya. Sedangkan kalau yang ini adalah aslinya. Ya. Jadi zaman dulu itu nggak pakai figura gini, cuman di clipping ya Pak ya. Lukis kan itu. Berarti ini asli betul ya Pak? Pasti betul. Wah, keren ini banget. ada. Ini ruang tamu di belakang kita ya Pak? Ini ruang tamu plus ruang diskusi. Oke. Ruang rapat-rapat dengan para tokoh di sini, para romo, ketua-tua, tokoh-tokoh agama, atau teman-teman yang seide diskusi. Ya dari ini ruang tamu dulu segitu. Sampai sini ya Pak, Yes. ruang tengah, ruang tamu. Kemudian di sini ada berapa ruangan sih Pak sebenarnya? Ini desa 9x12. 9 kali 12 ukurannya ya Pak ya. Berarti di ruangan 12 ke sana, 9 ke sana. 9 kali 12 itu sudah ada ruang tengah, ruang tamu, Yes. kamarnya. Kamarnya ada 2, ruang Oke. tengah ini, ruang keluarga. Ya, Ada halaman juga ya, sederhana Pak, ya? sekali lah. Kita lihat makanya anak-anak bangsa tengoklah pejuang-pejuang para perintis kemerdekaan kita. Susah Pak Hafi. Jadi kalau tidak tengok di sini, kita tidak mungkin perjalanan bangsa ini. Orang main tapi pendiri bangsa itu dia sekarang susah payah. Tadi juga Bapak sempat cerita Ya, betul. soal Bung Karno akhirnya pindah ke Bengkulu. Nah, boleh didetailin lagi nggak sih Pak? Seperti apa itu Jadi, sampai akhirnya pindah ke Bengkulu itu? Ceritanya tadi ketika beliau dari laut, kapal tadi ya, tadi kita lihat polisi militer tadi, rumah di perempatan tadi, itu penjaga Belanda, itu tentara Belanda di situ. Dia lapor dulu ke situ. Ya baru ke tempat tadi, nah sini sudah terakhir tinggalnya. Artinya ada keluarga sebelah sana, keluarga baru itu. Dia punya rumah, kita dibangun, langsung dia ada mereka kasih dan terakhir mereka jual beli segala macam itu. Kita sebagai cagar budaya itu. Nah, di sini kemudian tinggal mereka itu dengan suasana yang seperti. Nah, pasti yang paling tragis itu ketika itu datang di sini kan ada Bung Karno dulu Kusno namanya. Kusno, ada Ibu Inggit sebagai istrinya, ada Ibu Amsi mertuanya, ada Ratna Juami anak angkatnya. Anak angkat itu. Nah, di lalahnya itu Ibu mertua sakit di sini malaria. Ibu Amsi. Ibu Amsi. Amsi itu Mbak Evi, dia Bung Karno memperkenalkan kepada seluruh masyarakat ini, Amsi itu
akan merdeka seluruh Indonesia. Itu artinya. Jadi dibikin singkatan ya nama Kata, ibu mertua. entah nama asli Ibu Inggit siapa kita tahu, tapi Oh gitu. yang kami orang yang tahu tuh AMSI itu akan merdeka seluruh Indonesia. Oke. Makanya kalau akan merdeka disiapkan pos sukun tadi. Dasarnya apa? Rancang Indonesia merdeka dari Ende, kami boleh bangga. Soekarno merancang suatu bangsa negara ini bermula dari sini. Di tanah Ende. Dari tanah Ende ini. Makanya kami kemana? Kasih tahu, hai, kalau putra-putra terbaik bangsa berkunjunglah ke Ende ini. Supaya merasakan pahitnya sepejuang-pejuang bangsa mendirikan negara ini. Jadi saya katakan ragu kebangsaan katanya belum ada di Ende ini. Saya udah nggak diragukan lagi berarti kebangsaannya karena saya sudah ke Ende. Nilai kebangsaannya ke Ende, tahu bahwa oh dulu tuh waduh susah ya. Ceritakan susah orang begini. Lihat ada bukti sejarah adalah kami. Ya. Semakin banyak kita ke Ende, saya merasakan makna Indonesia merdeka seperti apa. Ya. Tadi saya Bandung, lain-lain itu kan pidato berapi-api. Kira-kira gitu. Nah, sakit tadi yang buat ingin khawatir akan kesehatan Bung Karno. Bersuratlah dia ke Jakarta untuk minta dipertimbangkan, dipindahkan dari Ende ke Jakarta. Berarti yang bikin suratnya itu adalah Ibu Inggit. Dikit. Karena Untuk Bung sama Karno suami itu. dipindahkan ke Bung Karno mana mau. Tapi lagi-lagi Ibu AMSI, mertua itu Inggit. Kau rayulah itu suami itu. Maka dua sejoli itu Inggit sama AMSI itu sangat luar biasa. Untuk kami orang ini tahu sejarah itu. Makanya ketika Ibu AMSI mau jadikan Ibu Inggit ya, kami tampil depan Ende tapi untuk membela Ibu Inggit ini. Jadi kami terima kasih pada Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah mengusung Ibu Inggit jadi pahlawan. Setiap tanggal 1 Juni kami warga Ende tetap ziarah berdoa kepada kubur gitu. Ibu AMSI. Untuk Ibu AMSI. Jadi saya menghimbau mau jam periangan, ini orang hebat, datanglah, ziarahlah. Orang warga Ende, murid kami dari Kota Bandung, saya himbau mau jam periangan datang. Untuk menghargai perjuangannya. Ziarah kubur itu. Ziarah kubur. Ya, ini tips saya buat Kompas TV sampaikan kepada masyarakat Baik. Jawa Barat. Ini saya dari tadi mendengarkan Bapak, saya ini loh Pak, terharu. Terharu akan, saya merasakan cintanya warga Ende terhadap sosok Ibu AMSI dan juga Ibu Inggit karena perjuangannya memperjuangkan Pancasila dan juga kemerdekaan Indonesia ya Pak ya. Nah, kita sudah membahas nih Pak mengenai rumah ini, terus juga napak tilasnya di sini Bung Karno, Ibu Inggit dan juga Ibu AMSI. Ya. Sekarang saya pengen tahu nih, saya dengar ada beberapa program kerjanya Bapak. Ya, betul. Nah, boleh nggak sih Pak? Saya pengen tahu sedikit aja nih Pak tentang program kerjanya Bapak. Baik. Mungkin kita bisa mulai dari budaya dulu kali ya, karena kita lagi ada di situs budaya nih salah satunya. Bagaimana Pak program kerja Jadi Bapak? gini, Ende ini kan sudah ada memiliki kota sejarah. Sejarah ini Pancasila di sini berakar dari budaya bangsa. Kata ini digali oleh budaya, oleh apa kita punya adat istiadat orang Indonesia. Kalau kita lebih kecil di Ende ini. Makanya budaya kami di Barat terus dengan adat istiadat kami. Kita terus masing-masing kelompok. Seperti tadi ada Batu Raka, Ya. ada Suku Barat, punya kekasan masing-masing. Kita tidak pernah ganggu sampaikan itu, tidak pernah ganggu. Ini kau punya, ini Guru Lada, ini kau punya toko desa wisata, desa anti korupsi, desa satu. Jadi masing-masing daerah itu ada keunikan dan Keunikan kekhasannya masing-masing. Jadi nggak bosan gitu ya Pak ya. Nah selain desa-desa di Ende, apalagi Pak budaya ataupun pariwisata yang ingin ditonjolkan nih dari Ende? Secara pariwisata itu di Ende ini ya unik ada dua. Kelimutu, nanti kalau sempat ke sana, ikut sana juga. Kelimut terantik di dunia. Tidak ada dunia 3 warna yang berada di ketinggian 600 kaki. Ya, pertama nanti di Geopar nanti di sini ini rumah ini. Okay. Rumah ini di mana-mana rahim Pancasila cuma satu ada di Ende. Ya, saya katakan satu-satunya rahim Pancasila itu
ini sejarah. Sejarah ini yang ditepan dengan budaya tadi. Nah, pariwisata ke depan kita promover kita. Pariwisata kita kedepankan tentu ditunjang oleh infrastruktur, Ya. akomodasi, Betul. budaya. Ini kita tunjangi hal itu. Memang infrastruktur kita perlu kita perbaiki terus. Jadi itu ke depan itu tetap ujung kami tetap berandai Bajo. Bajo itu kan Badan Otoritas Bajo Flores. Oke. Dia masuk kawasan strategis pariwisata nasional. Tunggu waktu saja, insya Allah Pak Joko dari Bajo mungkin akan merapat ke ND. Berarti akan disambungkan ya Bajo Sambung. dengan ND. Pariwisata harus sambungnya, Pak. Nggak Tidak sabar. Karena Oke. Mbak ND punya kain ini, orang pasti cari. Makanya generasi muda sekarang, Afi, ajalah kaum milenial itu datang ke sini, perkuat rasa kebangsaan generasi muda. Indonesia akan utuh. Saya punya kapal roro pariwisata Afi dari Surabaya itu, Bali, Bajo ini bagus. Tuh, udah diajak sama bupatinya langsung main ayo ke ND, tunggu apa lagi ya Pak ya? Anak-anak sekalian masuk ini. Oke, berarti itu merupakan salah satu program kerjanya Bapak juga ya, ND termasuk berbudaya satu dan juga lagi, infrastrukturnya. saya menjadi anak saya pintar, ND Pintar. anak pintar, Oke. ND berbudaya. Nah, karena budaya ada kaitan dengan Pancasila tadi. Orang-orang berbudaya itu orang menghargai sesama. Kita antara tutu adat, agama, peminta kita rakyat. Makanya kekuatan kain baun itu kekuatannya 3 batu tungku. Tungku kedua itu agama, para imam masjid, romo, pendeta. Tungku ketiga itu pemerintah. Oke. Nah, baru tambah dengan dunia usaha yang bagus. Itu kekuatan kita di ini. Jadi saling berkaitan satu sama lain ya Pak ya? Betul, harus begitu. Oke. Karena kami daerah ingin jadi percontohan tadi, percontoh hidup berpancasila itu seperti apa. Kita jadi contoh untuk bangsa dan negara ini. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih banyak nih Pak. Saya udah dikasih ngintip sedikit seperti apa program kerja Bapak, tapi saya pengen ngintip lagi nih Pak ke ruangan-ruangan lainnya. Boleh. Boleh ya Pak ya? Nanti ruang ini, tempat tidur itu asli itu. Wah, Itu ranjangnya, kasur sudah diganti. Ya. mari Bisa Pak, masuk, saya silakan. penasaran mau lihat Pak. Boleh ya Pak ya? Nah, ini. Permisi.